Shalom Bapak Ibu. Pendidikan Kristen adalah sebuah channel yang memang dipersiapkan khusus untuk membahas tentang pendidikan Kristen. Sekaligus juga untuk bersama-sama kita belajar, saling memperlengkapi, saling mengasah tentang perspektif kita tentang pendidikan Kristen. Nah, apabila Bapak Ibu merasa diberkati dengan ulasan-ulasan kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada rekan-rekan Hande Taulan atau sesama guru-guru, orang tua Kristen maupun gereja untuk kita sama-sama belajar tentang pendidikan Kristen sehingga proses atau pelaksanaan pendidikan Kristen akan terjadi di keluarga kita, di sekolah kita, maupun di komunitas-komunitas Kristen lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki seri kedua dari pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum, ada beberapa hal yang berkaitan yang harus dipahami terlebih dahulu agar nantinya ketika kita melaksanakan penyusunan kurikulum, kita akan lancar. Yang pertama yang harus kita pahami adalah standar isi. Standar isi khususnya untuk dunia pendidikan formal disiapkan oleh pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan. Standar isi ini adalah standar minimal kurikulum Indonesia. Artinya ini adalah standar paling minim yang harus ada dalam kurikulum Indonesia. Sebagai standar minimal, standar isi ini bisa ditambahkan, tetapi tidak bisa dikurangi. Yang kedua yang harus kita pahami adalah kompetensi inti. Kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi inti ini sudah ada di dalam standar isi yang disiapkan oleh pemerintah, dan kompetensi dasarnya juga ada di dalamnya. Tetapi untuk indikator pada kurikulum 2013 tidak disiapkan. Karena dia tidak disiapkan, maka guru memiliki kewajiban untuk mengembangkan indikator. Nah, apa kaitannya indikator dengan hal-hal lainnya yang terkait di dalam kurikulum? Nanti kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu dalam seri-seri selanjutnya. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami adalah taksonomi Bloom. Ya, kita akan masuk kepada standar isi terlebih dahulu. Standar isi pada standar nasional pendidikan mencakup lingkup materi, tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum. Artinya standar isi ini hanya menyediakan kerangka dasarnya. Sedangkan untuk pengembangan selanjutnya adalah tugas masing-masing institusi. Struktur kurikulumnya juga ada di dalamnya, yaitu berapa jam pelajaran ini disampaikan. Anggaplah matematika berapa jam, kemudian bahasa Indonesia berapa jam, matematika berapa jam. Kemudian di dalamnya juga ada kalender pendidikan akademik. Kalender pendidikan akademik ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah pada tingkat provinsi yang kemudian diteruskan ke tingkat kabupaten kota. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program. Nah, kompetensi inti ini adalah kompetensi yang secara umum masih sangat general atau sangat umum. Kemudian yang selanjutnya, sebelum masuk ke kompetensi dasar,
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa dalam kurikulum nasional kita ada 4 kompetensi inti yang disebut dengan kompetensi inti 1 atau yang dikenal dengan KI1. KI1 ini berkaitan dengan sikap spiritual yang hampir di semua mata pelajaran sebelum diperbaharui. Kompetensi inti 1 ini bunyinya sama, kompetensi inti 2 juga bunyinya sama di setiap mata pelajaran. Kemudian kompetensi inti 3 dan 4 di semua mata pelajaran isinya adalah atau bunyinya adalah sama. Dan pada kurikulum yang direvisi, kompetensi inti 1 dan 2 ini hanya diajarkan pada mata pelajaran tertentu saja. Misalkan pendidikan agama dan budi pekerti, PKN, sementara matematika dan yang lainnya tidak masuk di dalamnya. Kompetensi inti 2 adalah sikap sosial. Bunyi dari kompetensi inti 2 adalah menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi inti 3 berbicara tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan faktual dengan cara mengamati, melihat, membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu siswa. Kompetensi inti keempat adalah berbicara tentang keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah penjabaran dari kompetensi inti. Ketika kompetensi dasar ini sudah tercapai, maka dipastikan bahwa kompetensi inti akan tercapai. Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik melalui pembelajaran. Konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini tertera tiga kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dibagi menjadi 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Setelah dari kompetensi inti diturunkan menjadi kompetensi dasar dan diturunkan menjadi indikator. Kompetensi inti adalah kompetensi yang umum, demikian juga dengan kompetensi dasar. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Indikator biasanya dijadikan sebagai acuan dalam menilai, menentukan materi pembelajaran. Nah, di dalam indikator ini mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengembangan indikator didasarkan pada taksonomi Bloom yang akan diuraikan pada pertemuan selanjutnya. Taksonomi Bloom adalah hierarki, klasifikasi, atau prinsip dasar atau aturan yang didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom. Taksonomi Bloom terdiri atas 3 ranah. Yang pertama adalah ranah afektif, yang kedua ranah kognitif, dan ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah afektif berbicara tentang berbagai perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi.
Misalnya sikap, minat, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Ranah kognitif berkaitan dengan berbagai perilaku yang menekankan aspek intelektual, misalkan pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Dan yang ketiga adalah ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan berbagai perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Misalnya berenang, tulisan tangan, mengetik, dan mengoperasikan mesin. Untuk taksonomi Bloom dan pengembangan indikator akan dibahas secara terpisah pada seri selanjutnya. Ya, itu yang harus dipahami terkait dalam pengembangan kurikulum. Apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengajukannya lewat kolom komentar yang tersedia pada YouTube channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.